Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ye Chen berkata, aku terlalu pintar untuk menipu kalian. Dalam kehampaan, Ye Chen tersenyum nakal, dan semuanya bergerak seperti apa yang direncanakan Ye Chen. Maka pertunjukan besar berikutnya akan segera dipentaskan. Ye Chen menggelengkan tenggorokannya dan berteriak dengan sangat mengerikan sehingga seluruh aula 9 cabang bisa mendengar serigala melolong. Cabang lainnya juga sama, seperti Zhong Kui dan Zhong Jiang, mereka menggunakan metode yang sama dengan Ye Chen, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan arai teleportasi Sekte Qingyun. Jadi hal besar berikutnya adalah pasukan Sekte Heng Yue dan pasukan Sekte Zheng yang tertangkap basah oleh Sekte Qingyun. Bala bantuan markas Qingyun juga akan mengejutkan mereka, karena semua orang mengira susunan arai teleportasi telah dihancurkan. Siapa yang akan memikirkan bala bantuan Sekte Qingyun? Tiba-tiba akan muncul. Pada saat yang sama, Ji Ningsuang dan Zhao Qing berkelahi, dan mereka berdua terluka. Di satu sisi, Ji Ningsuang menggunakan senjata spiritual menggantung di kepalanya, dan tubuhnya penuh dengan 3 energi berwarna-warni. Setiap serangan adalah kekuatan supernatural tidak ada habisnya. Di satu sisi, rambut Zhao Qing berkibar, matanya penuh darah, dan wajahnya yang berlumuran darah menjadi lebih suram dalam kegelapan, seperti hantu ganas yang merangkak keluar dari neraka. Makan aku pisau. Ye Chen menyerang Zhao Qing, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Qing sangat marah, menembak, mematahkan pedang Ye Chen, dan bahkan Ye Chen tertegun dan mundur beberapa langkah. Ya, Ji Ningsuang melambaikan pedangnya, yang tak tertandingi, hampir memotong Zhao Qing di tempat. Apa? Zhao Qing meraung, membakar esensinya, kekuatan tempurnya tiba-tiba naik level, dan alisnya mengukir rune aneh. Yang utama adalah rambutnya berubah ungu tua. Aku benar-benar meremehkanmu. Ye Chen, membawa pedang di sisi Zhao Qing. Di sisi lain, momentum Ji Ningsuang juga meningkat. Ye Chen dan Ji Ningsiaung menyerang Zhao Qing bersamaan. Kalian semua akan mati. Zhao Qing berteriak dengan marah, alisnya berkibar di udara berdarah, dan itu menjadi besar di langit, membentuk lautan berdarah, berguling dan menutupi langit. Selama periode itu, masih ada suara-suara sedih yang menyedihkan, dengan banyaknya jiwa. Ye Chen tampak mati rasa melihat metode Zhao Qing yang telah mengorbankan begitu banyak jiwa. Boom! Dengan raungan, Ji Ningsuang juga mengorbankan lautan roh misterius, menghalangi lautan darah Zhao Qing. Ye Chen menghunus pedang. Zhao Qing memegang satu tangan ke langit, mengumpulkan kekuatan misterius, dan mengembun menjadi sidik jari besar, mematahkan serangan pedang Ye Chen yang jatuh dari langit, dan Ye Chen juga terguncang. Ye Chen menghentikan langkahnya. Jika bukan untuk tujuan menyamarkan identitasnya, Ye Chen akan membuat Zhao Qing mati dengan mudah. Ji Ningsuang berturut-turut melakukan jurus rahasia. Misteri dan kekuatan supernatural terjalin, yang mengilhami kekuatan klan dewa dan bergabung menjadi Dewi Tiga Warna Magis, yang menembus dada Zhao Qing di tempat. Sebelum menunggu Zhao Qing menghentikan sosoknya, segel Ji Ningsuang telah berada pada Zhao Qing. Saya datang. Ye Chen bergegas, dan serangan jari menembus tubuh Zhao Qing. Saat darah berceceran, lengan Zhao Qing terputus di tempat. Apa? Raungan Zhao Qing sekeras guntur. Bahkan jika kekuatannya kuat, sulit untuk mencegah Ye Chen dan Ji Ningsuang saling menyerang.
Ye Chen hendak bergegas menyerang Zhao Qing, tetapi setelah melangkah keluar, Ye Chen berhenti tiba-tiba dan melihat ke bawah, lebih tepatnya, reruntuhan istana utama yang telah runtuh merasakan kekuatan besar yang membuatnya sangat berdebar-debar. Ye Chen tahu bahwa bala bantuan Sekte Qingyun telah tiba. Secara alami, semua tindakan Ye Chen hanya berpura-pura, dan semuanya untuk menipu orang-orang, karena Ye Chen tahu sejak awal bahwa bala bantuan Sekte Qingyun akan datang. Ye Chen melihatnya, dan sebaliknya Jining Suang secara alami menyadarinya. Jining Suang melihat reruntuhan dengan cemberut, matanya bersinar terang, seolah-olah bisa melihat arai teleportasi. Tiba-tiba, Jining Suang menjadi muram. Sampai saat ini, Jining Suang menyadari bahwa telah ditipu. Void Array teleportasi belum dihancurkan. Alih-alih dihancurkan, bala bantuan Sekte Qingyun akan segera tiba. Di tempat kejadian, wajah Zhao Qing paling bahagia, karena semua ini tidak terduga olehnya. Di tempat, wajahnya berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dan bala bantuan telah tiba. Ini berarti tidak jelas siapa yang kalah atau menang dalam pertempuran ini. Brengsek, Ye Chen berteriak, dan meraung berpura-pura bodoh. Di mana pria itu yang mengatakan bahwa arai teleportasi sudah dihancurkan? Jadi kedua belah pihak dalam perang berhenti sejenak. Pada saat ini, semua orang Sekte Heng Yue memelototi orang-orang Sekte Zhengyang. Sekarang orang-orang bodoh bisa mendengar arti kata-kata Ye Chen, dan semuanya perkataan bahwa arai teleportasi telah dihancurkan berasal dari orang Sekte Zhengyang. Tentu saja orang yang menyamar yang melaporkan arai telah dihancurkan adalah tubuh klon Ye Chen yang menyamar sebagai orang Sekte Zhengyang. Tentu saja, secara alami tidak mungkin menemukan lelaki tua berbaju ungu pada saat ini, karena ia telah dibakar menjadi tidak ada oleh tubuh klon Ye Chen, dan tubuh klon Ye Chen, yang menipu semua orang, telah menghilang. Untuk sesaat sebelum dan sesudah ini, Jining Suang telah menyerang arai teleportasi, berharap untuk bisa menghancurkan arai teleportasi sebelum bala bantuan Sekte Qingyun tiba. Di sini, Ye Chen juga secara ikonik dan tentu saja Ye Chen harus pura-pura akan menghancurkan arai teleportasi. Mengetahui bahwa Ye Chen dan Jining Suang akan menghancurkan arai teleportasi, Zhao Qing bersenandung dingin, langit darah mengamuk, dan menyerang. Ye Chen tiba-tiba berteriak, Jining Suang hentikan dia, aku akan menghancurkan arai teleportasi. Mendengar suara itu, Jining Suang, tiba-tiba berbalik, menghalangi lautan darah Zhao Qing. Di sini, Ye Chen akan menyerang arai teleportasi, dan pedang perak hantu telah diangkat di atas kepalanya. Tetapi pedang yang terangkat tidak langsung jatuh. Dalam imajinasi, adegan di mana susunan teleportasi kosong rusak tidak terjadi. Sebaliknya, suara tabrakan pedang Ye Chen terdengar. Ye Chen terguncang di tempat. Pada saat semua orang melihatnya, sosok telah keluar dari susunan teleportasi, dan sepertinya pedang Ye Chen sebelumnya terguncang oleh telapak tangan pria itu. Leluhur, tiba-tiba, orang-orang Sekte Qingyun berteriak dan gemetar kegirangan, karena sosok yang keluar dari arai teleportasi adalah leluhur Sekte Qingyun. Di sini, Ye Chen, yang menghentikan tubuhnya, memandangi leluhur Qingyun, mendengarkan deretan gunung dan sungai, dan mulutnya berkedut tajam, ayo. Ini dia mesin raksasa. Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, leluhur Qingyun menopang gerbang cahaya setinggi ratusan kaki. Tiba-tiba, ada gelombang pasang di gerbang cahaya, atau mengendarai pedang terbang, atau mengendarai binatang roh, atau awan naik dan mengendarai kabut,
dan tekanan gelap menyinari seluruh tubuh. Boom! Mungkin momentum orang-orang ini begitu kuat sehingga paksaannya begitu kuat sehingga sebelum orang-orang keluar, setengah dari kekosongan dihancurkan. Bala bantuan King Yun tiba, dan leluhur King Yun datang sendiri. Pada saat ini, orang-orang Heng Yue dan Sekte Jin yang sangat muram, dan dengan bala bantuan dari markas King Yun, kekuatan tempur Sekte King Yun melebihi pasukan Sekte Zeknyang dan Sekte Heng Yue. Leluhur King Yun mengguncang dunia, habisi semuanya dan bergabung dalam perang secara langsung. Dengan sapuan leluhur King Yun, pasukan Sekte Heng Yue dan Sekte Zenyang terguncang. Di sisi lain, Ji Ningsuang masih bertarung dengan Zhao Qing, tetapi wajahnya sangat jelek. Situasi perang hari ini telah melampaui kendalinya. Kedatangan bala bantuan Sekte King Yun telah membuat situasi berbalik. Dibandingkan dengan Ji Ningsuang, momentum Zhao Qing menjadi lebih arogan. Dengan kedatangan bala bantuan, dia cukup energi. Sebelumnya Zhao Qing terus dipukul mundur oleh Ji Ningsuang. Bunuh. Orang-orang Sekte King Yun bergabung bersama, dan ada leluhur King Yun yang duduk di kota. Semangat mereka sangat tinggi dan momentum mereka sangat besar. Itu seperti lautan yang menenggelamkan pasukan koalisi Heng Yue dan Zenyang. Bunuh. Pasukan koalisi Heng Yue dan Zenyang juga berteriak. Mereka benar-benar membunuh mata mereka. Kedua pasukan dari dua istana itu sangat berdekatan. Momentumnya tidak lemah, dan mereka bertarung dengan Sekte King Yun yang kuat. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk 8 cabang King Yun lainnya. Karena satu dan lain alasan, formasi teleportasi dipertahankan dengan cerdik oleh pasukan Yan Huang yang menyamar. Sehingga bala bantuan Sekte King Yun tiba, dan situasinya tiba-tiba berbalik. Pertempuran yang sudah sengit bahkan lebih menakutkan. Dengan bunga darah bermekaran, Ye Chen juga menyerang. Mengatakan ini memang tidak tahu malu. Ye Chen memainkan strategi untuk menghancurkan 3 sekte saling bertarung. Aku tidak merasa buruk. Ye Chen menikam 2 orang kuat Sekte King Yun, dan tidak lupa mencabut bulu hidungnya ketika meluangkan waktu. Leluhur King Yun berteriak, "Chang Xing, aku akan mengambil nyawamu." Dengan desahan bersenandung, leluhur King Yun yang menghabisi orang kuat dari Sekte Zenyang, bergegas ke arah Ye Chen dengan roh pembunuh yang mengerikan. Sebelum itu, leluhur King Yun masih bertanya-tanya, kemana Chang Xing pergi? Leluhur King Yun menemukan bahwa Chang Xing bersembunyi di sudut untuk membunuh para prajurit. Melihat leluhur King Yun bergegas, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dan berbalik dan lari, belum lagi Ye Chen tidak bergerak dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika Ye Chen mencoba yang terbaik melawan leluhur King Yun, Ye Chen tidak bisa melakukan hal yang sama, karena perbedaan kultivasi terlalu besar. Mau kemana kau? Leluhur King Yun membalikkan tangannya melintasi langit, menutupi langit dengan segelnya. Di tempat, Ye Chen diledakkan dan kekuatan telapak tangan leluhur King Yun sangat arogan, dan kekosongan di setengahnya runtuh. Bukan hanya Ye Chen, orang-orang Heng Yue, Zenyang, dan King Yun semuanya terkena. Bagi yang lemah, berubah menjadi kabut darah di tempat. Di sini, Ye Chen sudah malu untuk memanjat, tanpa berpikir, hanya berlari dan berlari. Kemana harus pergi? Leluhur King Yun begitu mengesankan. Boom, boom, bang. Dunia menderu, dan beberapa istana yang tersisa dari cabang ke-9 King Yun juga hancur dan runtuh, dan lebih banyak orang terlibat dalam fluktuasi yang kuat ini dan ada genangan darah. Selanjutnya, Ye Chen dengan sempurna menunjukkan semangatnya yang tidak tahu malu. Ye Chen terus berlari.
Yang lebih menyakitkan bagi leluhur King Yun adalah Ye Chen berlari menuju kerumunan. Jadi setiap kali leluhur King Yun menembak, tidak hanya orang-orang Heng Yue dan Zheng yang berubah menjadi kabut darah, tetapi bahkan orang-orang King Yun-nya pun sulit melarikan diri dari malapetaka serangan leluhur King Yun. Alasan Ye Chen untuk ini benar, bagaimanapun, ini bukan pasukan Ye Chen, aku tidak peduli tentang yang mana yang mati. Leluhur King Yun marah, dan dalam kapasitasnya, dia benar-benar menggunakan senjata spiritualnya, yang merupakan senjata seperti piring, langsung naik ke awan, dipenuhi dengan cahaya dan cemerlang, dan sangat kuat. Namun, Ye Chen menyelinap pergi tanpa menunggu. Namun, Ye Chen lolos dari penindasan senjata spiritual leluhur King Yun, tetapi orang-orang di bawah menderita paksaan dan kekuatan yang kuat dari senjata spiritual leluhur King Yun, sehingga sejumlah besar orang di 3 sekte yang masih berperang hancur lebur. Sial, leluhur King Yun mengertakkan gigi dan segera menyimpan senjata spiritual. Leluhur King Yun bisa melihatnya. Untuk menghadapi orang memalukan seperti Ye Chen, dia tidak bisa menggunakan serangan besar. Jika leluhur King Yun tidak bisa memukulnya, harus menggunakan satu serangan. Langkah besar. Setelah mengetahui hal ini, leluhur King Yun segera mengangkat tangannya, menembus kekosongan dengan jari. Merasa dingin di punggungnya, rambut Ye Chen terangkat. Di antara kilatan cahaya, Ye Chen tiba-tiba berbalik, menghalau serangan jari oleh pedangnya. Klik. Suara itu tidak dalam urutan tertentu. Leluhur King Yun memukul pedang dengan serangan jari, membuat suara tabrakan logam, tetapi saat berikutnya, pedang Ye Chen patah oleh serangan jari. Sekarang, bahkan tubuh Ye Chen berdarah. Ye Chen memarahi sebentar, melihat pedang yang patah. Anda hebat. Ye Chen memarahi lagi, menoleh dan lari, gerak kakinya sangat misterius, tubuhnya seperti hantu, lari dengan sangat cepat. Namun, mereka yang berperang juga belajar menjadi pintar, sehingga di mana Ye Chen berlari, mereka yang berperang akan menghindari Ye Chen sejak awal untuk menghindari terpengaruh oleh serangan leluhur King Yun. Di sini leluhur King Yun terus mengangkat tangan, dan satu serangan telapak tangan bergegas ke Ye Chen, dan suara kicaunya sangat keras. Di depan, upaya Ye Chen untuk melarikan diri tidak tercakup. Setelah mengalami kerugian besar, Ye Chen belajar menjadi pintar dalam sekejap. Serangan tunggal leluhur King Yun tidak dapat disesalkan dan tidak dapat dengan mudah diblokir. Cara terbaik adalah menghindarinya. Fakta membuktikan bahwa strateginya masih sangat benar, dan leluhur King Yun tidak sekuat langit semuanya marah. Bagaimanapun, kemarahan leluhur King Yun mengguncang langit. Segera, 4 atau 5 arah dihancurkan oleh setiap sosok, masing-masing dengan roh pembunuh yang mengerikan, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, dan masing-masing orang kuat, mengepung Ye Chen dari segala arah. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alis dan buru-buru melirik, lalu bergegas ke arah timur karena Ye Chen merasa bahwa orang kuat King Yun dari timur, meskipun orang kuat, tetapi masih bukan lawan sepadan bagi Ye Chen. Orang kuat sekte King Yun berteriak, jangan biarkan dia pergi. Di antara kata-kata itu, orang kuat King Yun di timur sudah terbanting oleh Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, bergegas menyerang orang kuat sekte King Yun, memutar tangannya dan memberinya pukulan lagi. Pria kuat sekte King Yun itu diledakkan oleh Ye Chen di tempat. Setelah berhasil membuka celah, Ye Chen melangkah dan melompat keluar dari pengepungan. Melihat Ye Chen berhasil keluar dari pengepungan, leluhur King Yun bergegas berdiri, dan amarahnya melonjak. Boom, boom, dang.
Cabang ke-9 Sekte Qingyun sangat hidup, dan sangat hidup. Ada suara seperti itu dalam raungan, geraman dan teriakan, semua dibuat oleh Ye Chen dan mereka yang mengepung Ye Chen. Pemandangan ini benar-benar pemandangan yang indah. Melihat kehampaan dari kejauhan, Ye Chen melarikan diri di depan, dan di belakangnya ada sejumlah besar orang yang mengejar dan menyerang. Orang yang mengejar